Kita dibesarkan dengan kebohongan. Kalau kerja keras pasti berhasil. Kalau terus berusaha pasti sampai tujuan. Kalau berbuat baik, orang lain juga akan berbuat baik pada kita. Tapi realitanya nggak gitu. Dunia nggak pernah janjiin itu. Banyak orang bekerja keras tetapi hidupnya gitu-gitu aja. Banyak orang terus berusaha tetapi hidupnya nggak kemana-mana. Banyak orang berbuat baik tetapi hidupnya sengsara. Inilah yang akan kita bahas, mengapa hal seperti bersikap positif atau berbuat baik tidak selalu mendapatkan imbalan sepadan, dan apa korelasinya dengan hidup yang terasa kosong. Banyak orang menjalani hari dengan penuh kesibukan, tetapi tetap merasa kosong. Mereka bekerja, mengejar target, menyelesaikan tugas, semuanya terlihat on track. Tapi di balik itu ada rasa kosong, tidak puas, kehilangan arah yang sulit dijelaskan kenapa. Dan lebih anehnya lagi, perasaan ini justru sering datang ketika hidup berjalan normal. Seperti setelah deadline terpenuhi, pekerjaan beres, tiba-tiba merasa hening dan bingung harus ngapain lagi. Seolah-olah kalau kita berhenti sebentar saja, hidup langsung terasa kosong. Untuk menutupi rasa kosong ini, kita sering mencari distraksi, mantengin notifikasi, scroll tanpa tujuan, berharap ada sesuatu yang terasa penting, biar tidak merasa hampa. Di titik ini, kita mulai sadar, kesibukan dalam hidup tidak selalu membuat hidup terasa berarti. Kita bisa terus bergerak, tetapi tetap merasa kosong. Masalah ini menjadi lebih jelas kalau kita lihat cara manusia memandang hidup. Menurut Albert Camus, manusia tidak hanya ingin hidup, manusia ingin hidupnya masuk akal. Kita secara alami selalu mencari pola, kerja keras harus berhasil, berjuang harus ada imbalan, hidup harus punya tujuan. Tapi realita tidak selalu bekerja seperti itu. Tidak ada jaminan usaha kita akan dibalas setimpal. Tidak ada kepastian semua akan bermakna di akhir. Disinilah muncul kondisi yang disebut absurd. Absurd adalah benturan antara dua hal. Keinginan manusia untuk menjalani hidup yang berarti dan kenyataan bahwa hidup tidak selalu menyediakannya. Selama kita masih sibuk, benturan ini tidak terasa. Tetapi ketika apa yang kita kejar sudah tercapai dan rasanya tidak seperti yang kita bayangkan, disitulah muncul kekosongan. Jadi masalahnya bukan karena kita kurang usaha, tetapi ada ketidaksesuaian antara harapan kita dan cara dunia bekerja. Akibatnya kita terus bergerak, tetapi hanya dalam lingkaran setan antara kita yang berharap pada dunia dan dunia yang mengabaikan harapan kita. Seperti berlari di treadmill, tubuh bergerak, tenaga keluar, bahkan terasa berprogres, tetapi nyatanya tetap berada di tempat yang sama. Kalau masalahnya adalah benturan antara harapan kita dan realitas dunia yang mengabaikan harapan kita, maka yang perlu diubah bukan jalan hidup kita, tetapi cara kita menjalani kehidupan. Kita tidak lagi bertanya, ini semua akan menjadi apa di masa depan. Tapi mulai bertanya, apa yang bisa kita selesaikan hari ini. Albert Camus menjelaskan ini lewat metodologi Sisyphus. Sisyphus dikutuk untuk mendorong batu ke atas gunung hanya untuk melihatnya jatuh kembali. Dan ia mengulanginya tanpa akhir. Tidak ada progres, tidak ada titik selesai, hanya rutinitas. Sekilas, ini tampak seperti gambaran kehidupan yang sia-sia, mirip seperti kehidupan manusia. Tapi masalah Sisyphus bukan pada pekerjaannya, tapi pada harapannya. Selama ia berharap batu itu akan sampai dan menetap di puncak, ia akan terus kecewa. Tapi saat ia berhenti berharap pada hasil akhir dan mulai menerima untuk mendorong batu terus-menerus, disitulah Sisyphus menjadi bebas. Bebas dari kekecewaan ekspektasi
dan bebas dari tuntutan hasil akhir. Dan dalam kondisi itu, ia tidak lagi mendorong batu untuk mencapai sesuatu, tetapi hanya untuk menjalani apa yang ada di hadapannya. Kita pun sama, selama kita terus berharap hidup akan memberikan hasil besar yang memuaskan, kita akan terus merasa kurang. Tetapi ketika berhenti menuntut itu dan mulai fokus pada apa yang bisa kita selesaikan hari ini, disitulah hidup mulai terasa lebih ringan. Mulai dari hal kecil, selesaikan satu tugas, buat satu progres nyata, kerjakan satu hal yang benar-benar ada dalam kendali kita. Bukan untuk mencapai sesuatu yang besar, tetapi hanya untuk menyelesaikan apa yang memang ada di hadapan kita. Kita berhenti mengejar sesuatu yang belum tentu ada di masa depan, dan mulai mengerjakan sesuatu yang pasti ada hari ini. Seperti yang digambarkan Albert Camus lewat Sisyphus, hidup mungkin tidak punya akhir yang memuaskan, tetapi juga tidak boleh setiap langkah di dalamnya dibiarkan sia-sia. Sebenarnya yang paling kita butuhkan bukan tujuan besar, tetapi kemampuan untuk menjalani apa yang ada di hadapan kita, tanpa terus menuntut lebih. Dan mungkin hidup tidaklah benar-benar berat, kita saja yang terlalu banyak menuntutnya.